Ini perihal tentang melihat jin. Itu tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf di juz 8 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Nah, sesungguhnya iblis, hunya dhamir ini kembalinya ke siapa? Ke iblis. Sesungguhnya iblis beserta qabilahnya itu tidak bisa melihat kalian dari tempat yang kalian itu tidak bisa melihat mereka. Saya bawakan faqad rawal Baihaqi fi manaqibis Syafi'i bi isnadihi 'anir Rabi'. Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan riwayatnya dari Ar-Rabi' dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Beliau mengatakan, sami'tu Asy-Syafi'i yaqul. Ar-Rabi' pernah mendengar bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan. Di sini Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau mengatakan bahwasanya yang namanya mulkan, kekuasaan ini adalah mencakup penundukan jin yang hanya Allah khususkan untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. An-Nuhas berkata, min haitsu la tarawnahum dullu ala annal jinna la yurawna illa fi waqti nabi. Liyakuna dzalika dalalatan ala nubuwatihi. Lianna Allah jalla wa azza khalaqahum khalqan la yurawna fihi. Wa innama yurawna idza naqalu an suwarihim. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Kaukabul Ajwad, beliau lebih tegas lagi. Beliau mengatakan, man za'ama annahu ra'al jin ruddat syahadatuhu wa uzira li mukhalafatihil Qur'an. Ada yang masih bandel lagi, ada yang masih melawan lagi. Kamu juga batil, masih kurang piknik katanya gitu. Baca dong kitab Sahih Bukhari. Di situ dijelaskan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menangkap jin dan melihatnya. Nah, ini gimana ini kalau kita dilawan dengan semacam ini? Ada yang semacam itu. Di sini dijelaskan lagi, Muhammad Rasyid Ridho, beliau menjelaskan dalam Tafsir Al-Manar, jilid 7 halaman 525. Tafsir Al-Manar, jilid 7 halaman 525. Beliau mengatakan, fa idza tamathalul malak awil jan fi suratin kathifatin ka suratil basar aw ghairihim amkana lil basar an yarawhu walakinnahum la yarawnahu ala suratihi wa khilqatihi al-asliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam video tersebut, yaitu videonya Ustadz Faizar, itu sebenarnya ada kesalahan baca kitabnya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang masalah baca kitab. Saya akan membahas tentang dalil yang disampaikan oleh Ustadz Faizar. Pertama, Ustadz Faizar itu dengan ayat innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, berdalil dengan ayat ini tidak mungkinnya seseorang itu dapat melihat jin. Kemudian Ustadz Faizar itu menguatkan pendapatnya dengan mengutip pendapatnya Imam An-Nuhas di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Akan tapi setelah saya cek, ternyata ibarat yang dibacakan di dalam kitab Al-Qurtubi oleh Ustadz Faizar itu tidak lengkap. Karena tidak lengkap ini menyebabkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang disampaikan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam Tafsir Al-Qurtubi ini, penjelasannya berbeda atau bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Faizar. Ustadz Faizar mengatakan bahwasanya tidak mungkin seorang itu dapat melihat jin dengan ayat tersebut. Padahal di dalam Tafsir Al-Qurtubi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tidak mungkinnya seseorang itu dapat melihat jin. Kemudian pendapat kedua mengatakan mungkinnya seseorang itu dapat melihat jin. Saya akan bacakan ibaratnya. Yang pertama yang mengatakan tidak mungkinnya seseorang itu dapat melihat jin. Qala ba'dul ulama'i fi hadza dalilun ala anna al-jinnah la yurawna liqaulihi ta'ala min haitsu la tarunahu. Artinya adalah sebagian ulama berpendapat tidak mungkinnya manusia itu atau tidak mungkinnya jin itu dapat dilihat karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala min haitsu la tarunahum. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan qila jaizun ayyuraw. Kedua mengatakan bahwasanya jaizun ayyuraw, mungkin untuk bisa dilihat jin tersebut. Apa alasannya kok mungkin jin itu bisa dilihat dalam suratul Asri? Alasannya adalah
Lianna Allah Ta'ala idza arada ayyuriyahum kasyafa ajsamahum hatta tura. Alasannya adalah andaikan Allah Subhanahu wa taala itu ingin memperlihatkan bentuk jin itu kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan ajsamnya jin tersebut. Jadi gampangnya begini, jika Allah Ta'ala berkehendak untuk memperlihatkan bentuk atau surah jin itu, maka Allah Ta'ala akan membuka surah tersebut kepada manusia sehingga manusia itu bisa melihatnya. Jadi kalau kita lihat di dalam keterangan ini ada dua. Pertama, pandangan ulama yang menyatakan bahwasanya tidak mungkinnya manusia itu dapat melihat jin. Pendapat yang kedua mengatakan mungkinnya manusia itu bisa melihat jin. Alasannya, jika Allah Ta'ala berkehendak untuk memperlihatkan jin itu terhadap manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan ajsamnya. Jadi kalau dengan ayat ini, dengan mengutip tafsir Al-Qurtubi, Ustadz Faizar mengatakan tidak mungkinnya seseorang itu melihat jin atau tidak mungkinnya jin itu dapat dilihat, itu salah. Dalam artian ya mungkin bahasa kita itu keterangannya kurang lengkap sehingga menyebabkan pemahaman yang kurang benar terhadap masyarakat. Jadi orang yang mendengar itu seakan-akan keterangan yang disampaikan oleh Ustaz Faizar itu benar, padahal kutipannya di dalam kitab Al-Qurtubi itu tidak benar, dalam artian kurang lengkap. Kemudian kalau kita lihat keterangan ayat ini di dalam tafsir yang berbeda, yaitu di dalam tafsir Al-Mawardi, di sini dijelaskan bahwasanya qalahu as-sadi min haitsu la tarunnahum yahtamilu wajhain ahaduhuma min haitsu la tubsiruna ajsadahum wasani min haitsu la ta'lamuna makrahum wa fitnatahum. Jadi menurut Imam As-Sadi, ayat ini ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yang disebut dengan tidak bisa dilihat, itu yang tidak bisa dilihat adalah ajsamnya, bentuknya jin. Itu yang pertama. Ihtimal yang pertama. Kemudian ihtimal yang kedua atau kemungkinan yang kedua, di dalam ayat tersebut yang tidak bisa dilihat adalah tipu dayanya setan atau fitnahnya setan. Jadi menurut Imam As-Sadi di dalam ayat tersebut ada dua kemungkinan ihtimal. Kemungkinan yang pertama yang tidak bisa dilihat itu adalah bentuknya jin tersebut atau syaitan. Kemudian yang kedua yang tidak bisa terlihat itu adalah tipu dayanya atau fitnahnya. Jadi kalau kita melihat dua tafsir ini, yang salah satunya disebutkan oleh Ustadz Faizar, itu tidak menyatakan secara qat'i atau secara pasti bahwasanya jin itu tidak bisa dilihat oleh manusia atau tidak bisa terlihat oleh manusia. Bahkan dua tafsir ini, yaitu tafsir Al-Qurtubi dengan tafsir Al-Mawardi, menjelaskan bahwasanya mungkin jin itu bisa terlihat, mungkin bisa juga tidak terlihat. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak mungkinnya jin itu dapat dilihat. Pendapat yang kedua mengatakan mungkinnya jin itu dapat terlihat. Karena alasan jika Allah Ta'ala berkehendak untuk memperlihatkan jin tersebut, maka Allah Ta'ala akan bukakan ajsamnya atau bentuknya. Yang kedua, Ustadz Faizar berdalih kepada dawuhnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu man zama annahu yaral jinna abtalna syahadatahu. Barang siapa yang menyangka dirinya dapat melihat jin, maka kami batalkan syahadahnya. Illa ayyakuna nabiyan, kecuali dia adalah seorang nabi. Dengan dawuhnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Ustadz Faizar mengatakan bahwasanya tidak mungkin seorang itu dapat melihat jin. Kemudian kalau kita lihat kitab-kitab hadis atau syarah hadis, di sini kalau kita lihat ada hadis yang menjelaskan tentang masalah Rasulullah SAW yang ketika sholat kemudian dihampiri oleh jin ifrit yang hendak ingin memutus sholatnya Rasulullah SAW. Dengan hadis ini Ibnu Hajar mengutip pendapatnya Imam Al-Khattabi di dalam kitabnya yaitu Fathil Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sini dijelaskan bahwasanya wastadalla Al-Khattabi bihadzal hadisi ala anna ashab Sulaiman kanu yarawna al-jinna fi ashkalihim wa hayatihim hala tasarrufihim. Di sini dikatakan bahwasanya menurut Imam Al-Khattabi dengan hadis ini berdalih bahwasanya Ashabus Sulaiman berarti adalah pengikut-pengikut Nabi Sulaiman itu dapat melihat jin dalam bentuk askalnya dan hayahnya. Berarti dalam suratul aslinya. Jadi yang melihat jin itu bukan Nabi Sulaimannya, akan tetapi pengikut-pengikut Nabi Sulaiman. Bukan dalam surah yang ketika tatawur, tapi ketika dalam surah asli.
Kemudian di sini mengatakan wa amma qauluhu ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum wal muradu al aktsaru al aghlabu min ahwali bani adam. Jadi yang dimaksud di dalam ayat tersebut yaitu innahu yarakum ila akhirih, yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah pada aghlabiyahnya atau pada kebanyakan manusia itu tidak melihat jin. Jadi dihukumi bukan kepada qat'inya tapi kepada aghlabiyahnya. Kemudian juga dilanjutkan dengan ibarat wa tu'qiba bi anna nafya ru'yatil insi lil jinni ala hayatihim laisa biqati'in minal ayati bal dhahiruhu annahu mumkinun. Di sini dikatakan bahwasanya tidak mungkinnya seorang manusia dapat melihat jin ala hayatihim atas bentuknya atau ala suratil aslinya bukan sesuatu yang qat'i dari ayat tersebut. Jadi menurut di sini menurut Imam Al-Khattabi ini bahwasanya tidak mungkinnya seseorang itu dapat melihat jin di dalam ayat tersebut bukan suatu yang qat'i atau yang pasti. Bahkan di sini dikatakan bal dhahiruhu annahu mumkinun. Bahkan zahirnya dari ayat tersebut mungkinnya manusia itu dapat melihat jin. Jadi menurut Imam Al-Khattabi itu dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu menangkap ifrit. Jadi dengan hadis itu mengatakan bahwasanya mungkinnya manusia itu dapat melihat jin. Bahkan dikatakan bahwasanya tentang ayat tersebut yaitu innahu yarakum ila akhirih itu bukan secara qat'i tidak mungkinnya manusia tidak dapat melihat jin, akan tapi secara zahirnya ayat mengatakan bahwasanya mungkinnya manusia tersebut bisa melihat jin. Jadi kalau kita simpulkan dari dua dalil yang disampaikan oleh Ustaz Faizar tersebut, ya Ustaz Faizar sebenarnya di dalam mengarahkan dalil kurang tepat seperti itu. Atau ketika kita mengarah kepada dakwahnya Imam Syafi'i, ternyata Ustaz Faizar tidak bandingkan dengan dalil-dalil yang lain. Sehingga ketika dia menyampaikan satu pendapat di depan umum atau di muka umum itu salah ya, kurang benar seperti itu. Kemudian saya tertarik dengan terakhir ibarat yang disampaikan oleh Ustaz Faizar atau keterangan terakhir yang disampaikan oleh Ustaz Faizar itu tentang masalah tafsir manar yang dikarang oleh Rasyid Ridho. Teman-teman perlu ketahui bahwasanya Rasyid Ridho ini merupakan salah satu orang yang menjadi penggerak pertama Salafi Wahabi. Jadi Ustaz Faizar ini ketika berdalih dengan tafsir manar, maka kita anak pondok akan menyampaikan bahwasanya Ustaz Faizar ini berbau-bau Wahabi seperti itu. Harapan saya pada teman-teman, ketika teman-teman mau menilai suatu pendapat benar atau tidak, nilailah secara objektif, bukan subjektif. Jadi melihat dalil itu sendiri, bukan melihat siapa yang menyampaikan dalil tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.